Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian tafsir Al-Qur'an. Ada saya baca dalam hadis bahwa berdoa itu yuk digambungkan sedikit. Ya, yang ke tangan digambungan apanya itu berisi dia. Nah, terus ada pula memang pengertiannya disapukan. Jadi begitu dalam hadis itu saya lihat ya. Sekarang kita lihat pelajaran kita. Dulu sudah pertemuan ini terakhir ya. Ya, pertemuan 14. Ini lagi ya, pertemuan 14 ya, Bu Didi. Ya, nah. Kita ingat, kita usahakan lambat-lambat. Kalau bisa ya dihafal, kalau bisa. Ya, tapi kalau nggak bisa tentu diulang-ulang juga. Jumlah ayatnya berapa? 286. Kalau sekarang sudah ayat keberapa ini? 14. Qalu. Nah, ini lagi ya. Kemarin kan terakhir ya terakhir ini. Sahabat-sahabat seperti ini ya. Nah, sekarang ini lagi. 14. Coba mari yang merah kuning inilah ayatnya itu. Merah kuning ayatnya ya. Nanti kita baca dulu sama-sama yang merah kuning. Bertaus dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya. Wa qalu minu kama amanas sufaha'u. Terus bawahnya ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ya. Jadi berapa jumlah ayat apa ini yang menceritakan, yang menjelaskan orang munafik ini? 12 ya. Berapa Pak? Sudah dihitung berapa? Iya 12 rasanya. Iya 12 ya. Coba dilihat dulu berapa jumlahnya. Mulai dari wa minan nasi. Coba lihat Al-Qur'annya. Itu makanya kita ya kalau dilangkahi tentu nggak mungkin. Ya maksudnya untuk pengetahuan bagi kita, introspeksi terhadap diri. Ya 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. 12 tuh. Dimulai wa minan nasinya, dari mulai minan nasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13 ya. Ya 13 ya. Dari waminan nasi mayakulu amanna billah wa bil yaumil akhir
sampai terakhir yakadul barku yahtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fi wa iza azlam alaihim qamu. Sampai ke situ, innallaha ala kulli syai'in qadir, sampai ayat 30. Berapa itu dari ayat 8? 20. Hah? Ayat 20. Ya, sampai ayat 30 berapa ayat itu? 20. Ayat 20, Pak. Iya, sampai ayat 20 berapa ayat itu? 12. Iya, 12 ya. Itu panjang dia. Jadi itu makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta kajian Al-Qur'an surat Al-Baqarah ini keterangannya tentang yang munafik panjang. Tapi kalau kafir itu pendek saja. 2 ayat. 2 ya. Ya. 2 ayat. Nah, yang pertama itu 5 ayat. Jadi yang 5 ayat itu yang jadi induknya itu. Itulah yang sebenarnya yang kita idolakan, yang kita amalkan. Adapun yang 2 kelompok terakhir berarti 12 tambah 12 14 ya. Itu untuk mengkoreksi diri kita utamanya. Nah, sekarang kita menjelaskan ini lagi. Jadi itu makanya kalau ini tidak begitu perlu banyak kita menjelaskannya. Qalu. Nah, jadi ini jawab dari ini maksudnya kama amanan nas, kan disebutkan wa izakila pangkal ini. Wa izakila kedua ini. Wa izakila lahum aminu. Apabila dikatakan bagi mereka beriman, maka mereka jawab. Ini jawabnya. Qalu. Ya. Jadi qalu, menjawablah mereka. Maksudnya mereka yang tidak percaya tadi. Namanya orang itu di dalam ayat itu tidak disebutkan namanya munafik. Ketahuannya bahasa itu munafik adalah dari hadis. Apabila mereka berkata, mereka bohong, maksudnya katanya untuk menegakkan ajaran Muhammad. Apabila mereka dipercaya, khianat. Apabila berjanji menegakkan agama Muhammad, mereka mungkir. Gitu. Jadi itu dari situ ada ayatul munafik namanya. Jadi qalu, apa jawab mereka? Qalu. Ini hendaknya kita tahu. Qalu, mereka. Kalau qala, Iya. ya. Kalau yaqulu, sedang mengatakan. Atau kaulan, kalau kaulan perkataan. Maksud Ustadz itu agak paham kita sedikit. Jadi sehingga bentuk-bentuk kata kerja atau fiil ini mengerti. Ini 14. Misalnya qala, qalu. Kalau masa anak-anak dulu kita memang mengaji membaca saja yang diajarkan guru, membaca biasa. Sekarang enggak lagi. Itu makanya saya sebutkan kalau anak-anak sudah pandai baca, biarpun terbata-bata enggak apa-apa dia belajar bahasa lagi. Ya, supaya nanti dia mendarah mendaging paham dari Al-Qur'an ya. Qalu, mereka menjawab, mereka berkata. Cuma diterangkan oleh Pak Nawawi, orang ini berkata, maksud berkata sampai ini aja ya. Berkata ini, kata mereka kan ini. Cuma mereka berkata itu di mana? Kalau enggak kita baca tafsir, seolah-olah mereka itu berkata di hadapan orang mukmin. Rupanya tidak. Kalau mereka berkata di tengah-tengah orang mukmin, bagaimana akhirnya? Berkelahi. Jadi ini dia. Kalau diterangkan oleh Pak Nawawi almarhum, fima. Kalau fima apa artinya? Ya pada apa? Maksudnya mereka berkata itu fima bainahum. Ya, fima bainahum. Ikan huruf jar, jadi fima bainahum.
mereka berkata itu adalah pada ini fima, pada apa di antara mereka. Jadi perkataannya itu hanya di sekitar mereka, sesamanya gitu. Jadi tidak bertemu dengan, kan dia sebenarnya sekelompok. Orang mukmin gitu juga, sama itu juga kelompoknya. Tapi kata-kata yang anu minu kama amanas supa, mereka tidak mau mengatakan itu di hadapan orang mukmin, cuma sesama dia. Ya, jadi itu kalau nggak kita baca tafsir ini seolah-olah berhadapan. Tidak ya. Jadi mereka berkata, orang-orang munafik itu fima, ini huruf jar ya, pada apa di antara mereka. Di sini disebutkan la bi, apa bacanya? La bi hadaratil, hadarah. La bi hadaratil muslimin. Ya, tidak dengan hadir orang muslim. Jadi orang-orang yang muslim yang sudah taat, yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, bukan di hadapan orang itu. Mereka sesama mereka saja mengatakan. Nah, itu maksudnya kata ini ya, kata ini. Apa kata mereka? Kata mereka itu sesama mereka, bukan di hadapan la bihadaratil muslimin, tidak di hadapan orang muslim. Ini katanya. Anu minu, kalau apa artinya? Apakah? Ini makanya namanya keingkarannya. Anu minu, apakah nu minu bentuk apa ini? Fil madi. Mana pula fil madi? Fil mudhari. Ada nunnya. Iya. Apakah kita beriman atau apakah beriman kita? Katanya bukan sama orang bukan sama orang muslim. Apakah kita beriman? Maksudnya beriman dengan siapa? Masih diterangkan. Bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan siapa lagi? Ya Quran. Jadi bil Quran. Jadi mereka berkata sesama dia itu, mana pula mungkin kita beriman? Mau kita beriman sama Muhammad, sama Quran yang dikatakannya itu. Bukan, kami tidak beriman, enggak. Kalau begitu habislah hubungan. Jadi itu makanya mereka secara diam-diam saja. Ya, jadi ini keterangan dahulu kejadiannya. Nah sekarang mungkin ada juga, tapi kita nggak asik sama itu. Jadi itu hanya pengetahuan kita tentang orang-orang munafik ya. Berapa lama dia munafik nggak tahu. Jadi itu makanya jangan terlalu banyak urusan mengurusi orang munafik, orang kafir, jangan banyak itu. Uruslah terutama kepada diri kita ya. Terus masih sambungannya. Anu minu kama amana, ini panjang ya bacanya, yang apanya ini panjang bacaannya nih. Amana, kama amana, sebagaimana atau sebagai apa? Amana, ini dibaca apa? Amana supahau, lihatlah Quran supahauna. Yang kedua supahau. Kenapa supahau dikasih barisnya? Fa'il. Fa'il dari mana, Bu? Amanah. Ya. Fa'il dari amanah. Amanah ini fa'ilnya supaha. Maksud fa'il itu pelakunya. Ini fi'il, ini fa'il. Kalau nggak salah fi'il fa'il pelajaran kita dulu pola 14 mungkin tak berapa itu ya, mungkin 14 kita. Jauh janjang di bawah. Ya. Alun jauh lah ya Wak, nambah baru hari Minggu ya. Jadi kama amanas supaha. Jadi apakah kita beriman? Di sini fa'ilnya nahnu ini tersembunyi. Apakah beriman pula kita sebagaimana imannya orang bodoh-bodoh? Bayangkan tuh. Kata mereka bodoh-bodoh.
supaha ini bentuk jamak taksir ya. Bentuk jamak taksir, jamak yang tidak beraturan dari safih ya. Safih pakai ya ini. Bentuk sigat mubalaghah. Safihun. Apa? Safihun. Ha besar ya, safihun. Nah, itu orang yang sangat bodoh. Safihun. Nah, kalau dua apa bahasa Arabnya dua? Safihani. Safihani. Kalau banyak, Paha. ini dia supaha. Karena ada timbangannya. Alimun. Nah, kalau dua, Alimani. alimani. Kalau banyak, Ulama. ulama. Kan supaha. Ini jamak taksir yang ada polanya, ada patronnya. Misalnya apa lagi? Fakirun, fakir. Nah, kalau dua orang fakir, Fakirani. fakirani. Kalau banyak, Fukara. fukara. Kalau sa'ir ya, sa'ir. Kalau banyak, Akhirat. Irani. Suara. langsung banyaknya suara. Kalau syahid, langsung banyaknya. Suhada. Lah mulai paham. Tapi kalau lah baraya tu kok sebentar dapat sebentar hilang biasa tu. Ya. Ya. Jadi itu makanya mereka mengatakan, apa kata mereka? Apakah kita ini beriman kayaknya seperti iman orang bodoh? Tapi itu diungkapkannya la bihadaratil muslimin. Bukan di hadapan orang muslim. Ya. Masih ada rasa kemanusiaannya ya. Maka di sini ada ai tafsir. Ini namanya ai tafsir. Maksudnya ya al jahalu ya. Ya, jahil ya. Maksudnya supaha ini adalah kejahilan. Jadi supaha ini maksudnya adalah kejahilan ya. Jadi juhala, ini biasa nih. Jahilun. Kalau jahil, jahilani, juhala, itu juga. Jadi jahil ya. Jahil. Wa innama, ini ya. Wa innama, hanya sesungguhnya, pakai hanya nih, hanya sesungguhnya atau dan hanya sesungguhnya. Sapiha, sapihu. Sapihu ini fi'il apa ini? Pak, kalau apa? Coba ibu-ibu dulu di Masjid Nurul Islam apa ini? Sapihu gitu. Sapihu jamak muzakkar. Enggak. Fi'il madika, fi'il kah, isim kah, kata benda kah, atau huruf? Fi'il. Ya, fi'il pun dibagi, fi'il madika, fi'il mudharika, fi'il amar. Madi. Jadi hanya sesungguhnya mereka, hanya sesungguhnya membodohkan mereka. Jadi kerjanya itu menganggap bodoh mereka itu, baru ini maf'ulnya. Menganggap bodoh mereka, yang mereka anggap bodoh adalah orang mukmin. Gunanya apa? Dianggap bodoh seperti itu. Litahkir, ini li ya. Litahkiri, untuk merendahkan atau menghinakan sya'nihim, keadaan mereka. Masa kita beriman pula kayaknya iman orang bodoh-bodoh. Tapi jangan sakit hati ya. Itu biasanya ini makanya begitu, kalau sudah mulai mengaji seperti ini, terus ada pikiran orang melihat orang yang nggak cocok, sudah mulai benci. Jangan. Ini kan pengetahuan kita ini. Terus bagaimana lagi? Ini li'annahum, karena sesungguhnya mereka maksudnya yang beriman dengan Nabi Muhammad. Humnya ini balik ke sahabat ini. Mereka yang beriman dengan Nabi Muhammad itu
aksaruhum. Li'annahum aksaruhum fuqara. Ini dia bentuk jamak dari fakir. Fuqara. Karena bahwasanya mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad kebanyakan atau paling banyak mereka itu adalah orang-orang fakir. Siapa yang orang kaya yang beriman yang pertama kepada Nabi Muhammad? Ya. Hah? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Kalau selainnya banyak yang kere-kere saja itu. Jadi rupanya dari orang-orang di Madinah itu begitu. Oh, nampaknya iyalah. Ini jadi pengetahuan ya. Selain daripada kebanyakan fukara, lagi pula ini wa ba'duhum. Oke. Wa ba'duhum. Ini Mama pencet tadi kok keluarnya ini sebagian mereka yang beriman itu mawalin ini berarti kurang harta, ya. Mana contoh ini nama-nama orang, tapi cuma Pak Nawawi dibuatnya. Ini Suhaib, mungkin bisa dibaca Suhaib ya. Suhaib, siapa lagi? Bilal. Bilal kan budak itu, budak. Terus siapa lagi? Ini atau ini namanya saja. Auli adamil mubalah biman amana minhum. Enggak ada kekuatan, enggak ada daya dan beriman itu. Jadi inna pasaran nas, maka menjelaskanlah, maka mengemukakanlah manusia itu, misalnya siapa yang tidak ada daya-daya itu seperti Abdullah bin Salam. Ini nama-nama dibuatkan oleh Pak Nawawi ya, dan sahabatnya ya. Jadi itu Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta kajian tafsir Al-Qur'an, ini pengetahuan bagi kita kenapa orang-orang Madinah dulu tidak begitu percaya kepada mereka itu. Alasannya adalah karena yang beriman itu, yang mengikut Nabi Muhammad itu pada umumnya orang yang kurang-kurang. Nah, sekarang untuk membantah itu, ini berarti dalam tafsir qala Allahu ta'ala raddan alaihim. Qala Allahu ta'ala raddan alaihim ablagha raddin. Jadi menjawab Allah Ta'ala dengan penolakan atas mereka, betul-betul ditolak. Tolaknya ini, jadi kata-kata ala, apa bacanya nih? Ala innahum humus sufaha. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Itu ya. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ini adalah penolakan Allah ya untuk jawab. Jadi mulanya kan ini kata orang itu, anu minu kama amanas sufaha. Itu kata mereka samanya. Lalu Allah pula yang menjawab, ala innahum humus sufaha. Ini dalam pelajarannya dalam ini. Ala. Kalau ala ini apa artinya? Ini yang pakai tambih juga ini. Ala tambih namanya. Yang banyak dilihat oleh salah seorang teman kita kata Al-Qur'annya apa bet? Banyak ala. Ini dia. Maksudnya tentu kalau di sini maka jawab ala ini maka dipakai untuk sama dengan na'am. Ya. Bala ini artinya tentu. Ya kalau bahasa Inggris dipakai of course. Tentu saja. Karena tentu saja. Ya innahum, sesungguhnya mereka, ini pokok kalimat,
Ini sebutan dengan sifat merekalah yang bodoh. Nah, coba Bapak-bapak, Ibu-ibu kita renungkan dalam-dalam ya. Cobalah kita renungkan dalam-dalam, belajar. Sekarang kan ada di dalam ajaran Islam, misalnya tujuan hidup bagaimana, dunia bagaimana, dalam bentuk ibadah bagaimana, pokoknya sudah lengkap semuanya. Coba misalnya kita tidak pakai itu, tidak pakai apa yang dijelaskan dalam ajaran Islam itu, enggak dipakai dalam hidup seperti itu. Itu yang kita bodoh. Makanya coba sama-sama ya, sama-sama kita renungkan. Sama-sama ini. Dunia ini namanya dunia. Pernah enggak merasa Bapak-bapak, Ibu-ibu sampai sebenarnya yang dimaksud? Misalnya dapat gitu. Enggak. Misalnya betul-betul sudah dapat akunya barangnya. Ini mengajari cerdas namanya itu, mengajari cadia. Makanya kalau nggak begitu bodoh jadinya. Coba misalnya yang paling dekat, misalnya apa yang paling dekat? Coba. Yang bisa kita dapat. Mati. Mati. Nasi. Mati. Kematian. Bukan. Yang maksudnya ini dunia ini yang sekarang kan tujuannya supaya dapat akunya, ikonya barang Tuhan, ikonya amanya. Keinginan awak. Keinginan awak. Ya, maka keinginan lu menanlah dapet tuh. Coba tunjukan. Cerdas. Itu makanya siapa yang mengikuti ajaran Islam cadik aja, cerdas dia, pintar. Kalau enggak konyol. Cobalah, misalnya makan. Ini makan, misalnya makan ya. Ini dia, misalnya. Akunya awak makan, ikulah dapet kok. Yo lah dapet sebenarnya. Yolah dilulu, yolah dapet apa lun? Enggak juga. Enggak ada doh, enggak dapet doh. Nyo lah disabut deh siapa masa doh, rancak doh lagunya. Lamaknya katan singgo mah keceknya. Singgit tenggorokan yo, singgo rangkungan. Jadi itu makoyo kalau dikajalah begitu, tapi jangan ditinggal. Kalau itu nan jadi inti, itu nan jadi orang bodoh. Itu makanya kalau diikuti ajaran Nabi Muhammad, cadi awak. Ya cuma orang kan nak mau apa pikir, cobalah bentuk kini rumah ado, anak ado, segala ado. Iyalah ya awak punya, lai sebananya tu. Nah ado gitu tu. Tapi jangan beko salah sangka lo, campaan lo. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi Nabi Muhammad SAW termasuk nabi-nabi dan rasul yang lain diutus supaya manusia keluar dari mana? Dari yang gelap. Itu makanya kalau lama mengaji, beko paham awak do. Jadi awak kini ya di kecian kalam banain enggak, cuma agak tarang-tarang. Tapi itulah. Makanya kalau ini dituduh orang bodoh-bodoh karena dia melihat lahir saja. Orang yang beragama itu orang yang miskin-miskin gitu. Padahal kaya pun sebenarnya enggak. Misalnya taruhlah banyak tanah kita, memang mau dibawa kemana dia? Memang sudah kita dapat. Malah kan dulu pernah saya ceritakan, kalau sudah hari malam, oto dibawa lalu, apa awak lalu dia teh oto? Oto tinggal di garasi, masuk ke rumah. Sudah itu masuk ke kamar. Dan dipakai lalu baju lalu itu pun sabananya ndak ada. Jadi sabananya
Ya bapak-bapak ibu itu yang dunia itu. Jadi ada pengajian apa itu pola latihan itu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahbun wa zinah wa ta'akhurum bainakum wa takasurum fil amwal wal aulad. Tapi jangan pula nanti nggak peduli pula dunia, itu salah. Sebab nanti kalau kita manfaatkan dunia ini sebaik-baiknya, yang melekat nanti itu amal soleh itu. Bagaimana melekatnya nanti di akhirat itu sudah dijelaskan Allah. Sampai ke tulang, sampai batu-batu dapek. Batu-batu dapek. Kalau dunia kok menghayal saja. Ya, iko anak dena, iko suami den, iko bini den. Nggak ada gitu dulu. Itu khayalan saja. Tapi jangan berkecampaan lah suami bini. Ya, jadi itu makanya kalau berbicara tentang supah sapi ini, berarti yang bodoh adalah orang yang tidak. Itu makanya ada lagi nanti di ayat di atas, wa may yarghab an millata Ibrahim ya. Tidak ada orang yang benci terhadap milahnya Ibrahim kecuali orang bodoh. Ada di atas nanti. Tapi jangan dituduhkan ke orang tertentu, marah orang. Ya, cuma itulah pengetahuan kita. Jadi sama-sama kita setelah kita paham ajaran Islam, maka teranglah hidup, mengertilah kita sebenarnya. Tapi jangan salah kaprah pula. Kenapa enggak buka dagang lagi? Entah awak kematinya. Itulah ini lupa ya. Jadi ini maksudnya, makanya dibantah oleh Allah ala tambih itu, ketahuilah, dalam-dalamilah, pasti ya, tentu saja, sesungguhnya pakai sungguh pula Allah, sesungguhnya mereka, diulang, mereka lah yang bodoh. Artinya, ini dia, ayat tafsir, maksudnya adalah, maksudnya di sini, ini dia, al-juhala'il harti, kebodohan yang sangat terhina. Makanya nanti di masih keterangan ayat 12 di surat apa ini Al-Baqarah ini kan ada supaya mengerti orang, diberi contoh apa itu masaluhum. Mungkin sudah hafal kita ayatnya itu. Masaluhum kamasalil lazis tauqada nara. Ya, masaluhum kamasali istauqada nara. Perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang minta supaya minta diterangi karena gelap. Jadi dimanapun di dunia ini, itu maka di dunia ini dimanapun letaknya, orang semua merindukan bagaimana supaya baik. Nggak ada orang supaya brengsek. Orang menginginkan baik semua. Tapi begitu ditawarkan inilah Islam solusinya, orang menjawab enggak, katanya. Itu yang jadi persoalan. Jadi mungkin yang nampak oleh dia, itulah. Mungkin hanya nampak kopiah, kain sarung, talakuang. Enggak itu. Yang nampak sebenarnya pelajarannya, dirobahnya, dibentuknya cara berpikir sangat positif. Jadi itu maka di sini disebutkan al-juhala'ul harki, ya. Haraki. Haraki ini artinya yang sangat terbakar, yang sangat gosong. Jadi kebodohan yang sangat fatal, ya. Walakin, akan tetapi, la ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Maksudnya tidak mengetahui di sini, rupanya ini. Jadi bukan berarti tidak mengetahui mereka ajaran Islam. Ini sebenarnya jawabnya. La ya'lamuna annahum supaha'u. Ini yang sebenarnya. La ya'lamuna annahum supaha. Apa artinya ini, ibu-ibu yang Masjid Nurul Islam? Sesungguhnya mereka lah yang bodoh. Mereka lah yang bodoh. Sesungguhnya mereka lah yang bodoh. Enggak itu. Enggak itu artinya. Ini memang artinya mereka bodoh, tapi ini akan tetapi tidak, coba, akan tetapi tidak Mereka mengetahuinya. Percaya kepada Muhammad dan Quran. Tidak mengetahui mereka annahum Mereka
tidak mengetahui mereka akan bahwa sesungguhnya mereka itu orang bodoh. Itu yang parah. Yang paling parah hidup di dunia ini, dia sudah bodoh tapi tidak tahu dia bodohnya. Itu makanya. Jadi itu makanya kita pun begitu juga dirasa-rasakan itu. Jadi sudah terasa itu. Itu makanya sering saya sampaikan, apakah sudah berada di dalam nur atau dalam nur hidup kita ini sudah keluar dari zulumat ilan nur gitu. Masih ada kadang-kadang galau, masih ada kadang-kadang cemas, berarti masih kabut-kabut itu. Makanya bagaimana caranya menghilangkannya? Ya sama-sama. Saya pun begitu juga, karena diusahakan paham kita. Oh iya ya. Berarti kita paham. Makanya kalau sudah banyak membaca isi Al-Quran, ya membacanya, ya memang sudah saya baca hadis berapa itu. Kalau siapa yang menghatam Quran, 60.000 malaikat minta ampun dosanya. Ya, tapi maksudnya membaca mengertilah, jangan membaca nggak ngerti. Kalau untuk pertama nggak apa-apa dulu, baca biasa saja dulu. Nanti lama-lama ditambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Seperti ini kan untuk baca mengerti kita ini. Apa maksudnya di sini supaha? Orang menganggap yang bodoh itu dari kemiskinan, dari penampilan, dari itu. Padahal yang bodoh itu sebenarnya ini nggak mengerti. Itu makanya hidup sebenarnya kalau ditanya untuk apa hidup? Dijawab oleh Allah, untuk mengabdi. Baru dipelajari pula apa bentuk mengabdi. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian tafsir Al-Quran berarti dengan mendalami Al-Quran ini teranglah hidup kita. Oh, begini rupanya orang munafik ya. Baru ditarik kepada diri kita. Na'udzubillah, saya berlindunglah, saya tidak ikut gaya munafik ini ya. Ya, cuma karena kita terus berhantam di bidang itu sedikit-sedikit orang, ini orang munafik aja, payah jadi. Ya, saya ulangi lagi, satu ayat ini. Qalu, karena jadi qalu ini munculnya iza qila lahum. Ya, ini munculnya dari sini. Wa iza qila lahum aminu, terus kama amanan nas. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas. Maksudnya yang betul-betul iman lah ya. Lalu mereka menjawab, qalu anu minu. Maksud menjawab bukan di hadapan orang muslim, dijawab sesama orang itu. Anu minu kama amanas supaha. Baru dijawab oleh Allah. Sebenarnya yang bodoh itu adalah mereka sendiri, tapi tidak sadar mereka dalam kebodohan. Jadi inilah yang paling fatal dalam hidup ini. Dulu saya sebelum baca tafsir, perasaan saya gitu juga. Akan tetapi mereka tidak tahu, maksudnya mereka tidak tahu tidak tahu ajaran Islam. Enggak gitu rupanya. Rupanya mereka tidak tahu bahwa diri mereka itu bodoh. Jadi yang paling fatal adalah orang yang tidak tahu. Coba sambung. Orang yang tidak tahu apa? Kebodohannya. Ya, itu contoh. Kalau umum, orang yang tidak tahu tentang keberadaan dirinya. Itulah umumnya. Misalnya dia sakit, nggak tahu dia bahasa dia sakit. Misalnya dia sudah ketinggalan zaman, nggak tahu dia ketinggalan zaman. Ini yang parah. Jadi itu maka disebutkan walakin la ya'lamun annahum. Itu maka dipakai anna di sini. Terus ini lagi. Berarti sudah berapa tipe-tipe itu? Yang pertama kan iza qila lahum la tufsidu fil ard. Mereka menjawab. Jawab mereka itu kalau yang dulu apakah memang di hadapan orang muslim atau sendiri-sendiri? Lihat dulu ayatnya ya, yang dulu itu. Ikilah pertama dulu ya. Ini.
wa iza qila lahum lihaula'il munafik la tufsidu fil ard. Itu dikatakan orang muslim bita'wikin nas dini Muhammad. Qalu, apakah ini orang mukmin di hadapan orang munafik? Iya, tapi dengan cara baik. Mereka menjawab innama nahnu muslihun. Mereka pun menjawab ini, menggambarkan ini adalah nampak pula. Berarti ini kalau sama-sama kan nasihati, janganlah membuat begini Bapak Ibu. Mereka menjawab kami baik, ini satu ya. Padahal mereka itu sebenarnya sudah baik, tapi nggak sadar. Maksud nggak sadar pula mereka bahasa pekerjaan itu kalau didalami sebenarnya itu intinya nggak ada. Baru di sini ikilah yang kedua. Ini mereka disuruh beriman, maksudnya dinasihati juga seperti iman orang. Baru mereka menjawab, wah kalau begitu apakah kami beriman, tapi dalam berat perasaan saja sama mereka. Dengan berimankah dengan Muhammad dan seperti Quran, ya itu kan orang-orang yang bodoh karena nggak mengerti maksudnya. Baru ini ditutup. Mereka sebenarnya tidak tahu dalam kebodohan. Itu makanya membaca Al-Quran itu memang sesudah dibaca, sudah itu dilihat lagi, didalami lagi, dilihat hadis, dilihat keterangan. Itulah dalam rangka menghindarkan kita supaya jangan kita menganggap bahwa kita tidak mengerti itu. Jadi untuk mengerti jadinya. Terus ini yang berikut. Apa bacaannya nih? Wa iza laku. Wa iza laku ya. Wa iza laku dulu. Nanti baru sambung sini. Ini maf'ulnya. Ini maf'ulnya itu allazina amanu, maf'ul dari laku. Kalau laku kan fi'il madi juga. Apa fi'il madi ini kan bentuk banyaknya nih. Kalau bentuk kotak pertamanya apa itu, ibu-ibu dari Masjid Nurul Islam atau Ibu Sabrina bisa nggak? Apa itu? Laku. Kotak dia kan 14 kotak fi'il madi itu. Fi'il madi yang kotak pertamanya apa itu? Ya. Lah? Lako. Ya, lako. Ada ya-nya ini. Ada ya. Jadi lakaya. Lakoya. Jadi lakaya. Waktu banyaknya laku. Hilang ya-nya. Pindah ke waw. Jadi laka itu artinya laka. Itu menemui laki-laki. Laki-laki ya. Perempuan nggak ada bertemu saya kata bahasa Arab. Tapi laki-laki adalah laka. Ya, laki ya. Wa iza laku, apabila mereka. Ini mereka orang apa juga. Ini diterangkan oleh apa jelas ini diterangkan oleh Pak Nawawi. Ai kan munafikun. Kan munafikun bentuk jamak muzakkar salim ini. Banyak ya. Munafikun. Dan apabila bertemu atau menemui mereka, siapa ini orang munafik? Yang ditemuinya siapa? Allazina amanu. Ini yang menemui. Kalau sudah bertemu bagaimana? Siapa contoh orang yang beriman itu? Di sini dibuat Aba Bakrin. Kenapa enggak Abu di sini? Banyak. Kan banyak. Bukan, Bu. Maksudnya di sini, ini kan contoh. Ini kan ada yang dikenal orang kan Abu Bakar, ada Abi Bakar. Jadi kalau pakai abu-abu ini ada mudhaf ilaih, itu yang isim yang 5 itu. Jadi kalau ini, kalau aba dia berarti waktu mansub ini, waktu baris di atas. Karena ini kan dia kan jadi maf'ul ini. Apabila mereka menemui orang-orang beriman, antara lain yang orang beriman itu kan yang mereka temui Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kalau pakai abu dia pakai waw, berarti marfu. Isim yang 5 itu begitu. Isim yang 5 abuka, akhuka, anuka, fuka. Nantilah dipelajari itu ya di hari Minggu itu kan belajar bahasa ya. Jadi ya aba itu waktu di atas barisnya. Kalau abi nanti ke bawah. Jadi pakai ya dia. Kalau abu pakai waw.
Jadi kalau kami di surau dulu gitu, adapun isim nan limo, diropakkan dengan waw, dinasabkan dengan alif, dijarkan dengan ya, itu caranya ya. Makanya nanti sebenarnya itulah maka ada motivasi saya menulis buku, tapi belum siap-siap, sudah hampir 70 halaman, yaitu mengaji ke Padang judulnya. Jadi sabana kaji itu nan dicari jadi ya. Jadi mengaji ke Padang itu tujuannya dulu mengaji, mendapatkan ya memang polos mengaji Quran ya, tapi akhirnya kan ke kuliah ya, tapi untung dapat ini, untung dapat ya nggak dapat 100% pun ya alhamdulillah dapat ya, bahasa Al-Quran. Jadi bisa kita pedomani. Makanya saya katakan kepada teman-teman, kalau orang-orang ala pensiun ko bidangnya matematika, pelajarilah matematika sampai gayanya. Anda lepak ambo ke bahasa zikir lainnya kan lah tua mau ke bahasa zikir wala caranya. Jadi awak belajar bahasa ya. Aba Bakrin. Jadi siapa yang mereka temui itu? Abu Bakar. Kalau bertemu dengan siapa lagi? Wa ashabihi. Sahabat-sahabatnya si Abu Bakar. Kalau mereka bertemu, baru ini qalu. Mereka berkata, apa katanya kalau mereka bertemu? Amanna. Kotak keberapa ini? 14. Iya. Oh iya. Iya, 14. Fi'il apa? Fi'il madi. Iya, fi'il madhi. Simple past atau past tense ya. Nah, jadi ini itu bedanya. Sudah saya katakan, kalau nggak belajar bahasa Arab kita kan nggak terbayang dulu. Yang terbayang hanya dulu panjang, pendek, dengung, kan itu aja. Lihat terjemah. Sudah itu masuk kubu oleh. Masih ada waktu. Jadi masih ada waktu bagi kita mempelajarinya. Jadi seperti ini. Berkata mereka, apa kata mereka? Amanah. Kapan kata-kata ini keluar? Waktu mereka laku menemui orang beriman. Tapi ini yang masih saya pun masih belajar ini. Almarhum Pak Nawawi kok menulis seperti ini terus ya. Saya ingin belajar, tapi mau saya tanya ke teman belum lagi, atau murid Pak Nawawi mungkin ada di Banten atau yang lain-lain lah. Kenapa dia tulis seperti ini terus? Maksudnya kami beriman itu pisiri kaimanikum, gitu. Kalau diterjemahkan ini kan begini. Mereka menjawab kami beriman. Maksud beriman itu dalam hati. Kalau beriman dalam hati seperti iman kamu. Kalau beriman dalam hati seperti iman kan sudah betul tuh. Kalau biasanya orang munafik itu kan kami beriman di mulut saja kan begitu. Tapi ini tetap pisiri. Hampir seluruhnya pisiri. Berarti nggak salah dia nulis. Cuma maksudnya apa ya? Nanti ditanya murid Nawawi yang pakar-pakar lah. Ya maunya nanti dihubungi ke Banten kalau di Jawa. Kok pisiri. Kalau di sini cobalah didalami. Mereka berkata, kata mereka orang munafik itu kan beriman. Maksudnya kata Pak Nawawi di dalam rahasia seperti iman kamu. Jadi kalau di dalam seperti iman kamu, sahabat-sahabat dan Abu Bakar, kan kalau begitu sama dong. Nah, entah saya yang nggak paham, saya itu memahaminya tahu gimana ya. Itu namanya ya, tapi itu di pending aja dulu. Jadi maksudnya mungkin berbaik sangka saja kita bahwa berimannya itu beriman di mulut. Kalau munafik itu kan beriman di mulut saja. Jadi amanah di sini maksudnya beriman di dalam apa saja, di dalam ucapan saja gitu. Tapi nantilah dilihat kamus ini. Jadi kuncinya ini sir. Kalau sir apa artinya sir? Tersembunyi. Tersembunyi. Di mulut. Kalau kenapa di mulut?
Diam Di hati. dalam Kalau di hati seperti iman kamu. Jadi kalau begitu kan masih betul kalau beriman di hati, di mulut yang tidak jadi terbalik. Inilah. Jadi saya pun belum apa nih. Ini karena keburu-keburu saya sudah langsung bertemu seperti ini terus. Tapi yang secara umum kita pahami kalau bertemu mereka dengan sahabat-sahabat Nabi termasuk Abu Bakar, mereka mengatakan kami beriman. Kami sama juga seperti tuan-tuan gitu. Tapi di tafsirnya di sini kok di dalam seperti sir K. Ini kan K ini huruf jar ya. Ini kan huruf jar ini. Ini huruf jar K. Yang dijarkan sampai mana ini? Imani. Imani di sini ini lain pula ini. Kalau imani itu kan sampai situ. Yang kum lain pula. Jadi kalau sudah seperti iman kamu, jadi seolah-olah mereka berkata begini. Maksudnya kami beriman. Kami beriman secara tersembunyi seperti iman kamu. Kami beriman juga seperti kamu. Tapi di dalam hati saja. Jadi berarti nggak mereka keluarkan gitu. Kan bingung kita jadinya ya. Nah, terus kita teruskan juga wa iza qila wa iza khalau ya, bukan kila lagi. Wa iza khalau. Kemarin ada khali. Mengerti khali? Khalaya. Ya. Ghazali, teori Ghazali ada namanya apa dulu? Takhalli. Sudah itu apa? Tajalli. Sudah tajalli? Belum. Takhalli, tahalli lagi ya. Takhalli, tahalli, sudah itu apa? Tajalli. Jadi kalau khalau, ini khala. Khalaya ya, khalau. Sama seperti ini tadi itu laku. Penyakit di belakangnya. Khalau ini artinya apa? Di sini dibantu oleh Nawawi, jelas sekali kembali mereka. Kembali mereka ini sama nih. Ada balik kan Idul Fitri, kembali ke fitrah. Jadi maksudnya khalau ini sepi sunyi. Sunyi sudah kosong, maksud kosong, mereka kembali ila syayatini, kepada pemimpin-pemimpin atau kelompok-kelompok mereka, pembesar-pembesar. Syayatin ini bentuk apa ini? Banyak ya? Dari mana? Syaitan. Syaitan satu. Kalau syaitanani dua. Kalau syayatin banyak. Jadi kalau sudah sepi, berarti sudah enggak ada orang Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya, sudah bertemu sesama mereka. Ini maksudnya ini ada ai tafsir juga. Ai tafsir ya. Ini ai tafsir namanya nih. Ya, ini ai tafsir maksudnya bagaimana kalau sudah mereka kembali sama mereka? Maksudnya yang syayatin ini kan ila syayatini. Kan ni dibaca ini karena ada ila ya. Kalau ini apa bacaannya Ibu ke bawah ini? Ro-nya. Akabira, akabiru, akabiri. Akabiruhum. Jadi lihat saja ini Bu, ini kan menjelaskan. Ini kan ilah huruf jar, yang dijarkannya sampai ni. Jadi kalau sampai di sini ni ini kan pengaruh ilah itu. Jadi kalau ilah pengaruhnya kan ke baris bawah, kan dia huruf jar. Jadi ilah syayatini. Ini dia. Berarti kalau ini menjelaskan, ini baca juga akabiri. Kan dia ini menjelaskan ini. Jadi maksudnya apabila mereka sudah kembali kepada kelompok-kelompok mereka, maksudnya kata Nawawi, akabir ini pembesar-pembesar, tokoh-tokoh. Akabirihim allazina, yang mana pembesar-pembesar mereka itu, yang orang-orang tokoh-tokohnya, yaqdiruna alal ifsad, sanggup berkuasa mereka untuk berbuat teori-teori yang merusakkan fil ardi. Ya sanggup. Kalau orang berkuasa kan apapun suka-suka dia kan bisa. Tapi cuma apakah itu berhasil atau tidak, wallahu alam. Nggak tahu kan, Allah yang maha berkuasa.
Kan itu yang diterangkan Buya Hamka. Buya Hamka atau siapa itu ya? Iya, iya itu betul. Kalau memang berkuasa Namrud dulu, kata Ibrahim, coba terbitkan matahari dari timur, dari barat, tukar ke itu marah dia. Tapi kalau menghidupkan aku bisa, kan dibunuhnya anak-anak budak itu bisa. Kalau ini pun begitu juga. Pembesar-pembesar mereka yang berkuasa untuk berbuat binasa di negeri itu atau di bumi. Kalau kembali dengan orang-orang ini bagaimana mereka itu? Di sini disebutkan oleh Pak Nawawi. Siapa mereka itu? 5 kelompok. Di sini di 5 kelompok ini sayatin ini. Kelompok pertama namanya ini nafrah. Nafrah ini nafar. Kan kita ada kalau haji nafar sani, nafar 2, apa? Nafar apa lagi? Nah, nafar-nafar. Nah, ini dia. Jadi 5 kelompok. Siapa yang ini kan sayatin. Kalau bertemu mereka sesama mereka, nafarnya ini Ka'ab bin Ashraf. Itu dari Yahudi. Sudah itu di Madinah itu. Sudah itu Abu Burdah itu Bani Aslam. Enggak disebutkan di mana tuh. Sudah itu Abdudar di Juhainah. Sudah itu Auf bin Amr itu di Bani Asad. Sudah itu Abdullah bin Aswad itu di Sam. 5 itu. Ada tokoh-tokohnya yang 5 ini yang tidak setuju dengan penyampaian Muhammad. Ya alasannya mereka mungkin banyak. Pertama sudah ada dari leluhur, yang kedua mungkin mengganggu kehidupan mereka rasanya. Pokoknya ya namanya manusia yang dipermainkan oleh iblis setan ya. Nah, qalu. Jadi kalau mereka bertemu, kalau sudah kembali mereka atau sudah tidak ada orang lagi, sudah berada kepada tokoh-tokoh mereka. Berapa tokohnya di sini disebutkan? Hum 5. Mereka tokoh-tokoh yang 5 itu adalah di sini disebutkan oleh Pak Nawawi 5 hum khamsatun. Ada 5 tokohnya. Itu yang disebut. Kalau bertemu dengan tokoh yang 5 ini, mereka berkata pula. Apa itu? Berkata mereka bagi mereka li alla yatawahhamu, supaya jangan mereka diduga, diwahami gitu. Jangan diduga, jangan disangka pula nanti, wah ini kalau kamu ini sudah dekat kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kamu sudah kelompok itu. Supaya jangan ada itu mereka, itu maksudnya, maka mereka berkata pula, pihim mubayyinah, pada mereka itu sebagai mubayyinah penjelasan. Apa katanya? Inna ma'akum. Inna ma'akum. Mana khabar dari nahnu? Khabar inna? Nahnu. Inna. Khabar inna. Kabarnya? Ma'akum. Ma'akum. Ya. Nggak, kalau inna kan masuk ke nahnu. Aslinya kan ini nahnu ma'akum. Masuk inna. Jadi inna ma'akum. Jadi mubtadanya atau subjeknya adalah nahnu di sini. Cuma sudah melebur. Khabarnya ma'akum. Inilah supaya jangan mereka dituduh nanti bersekongkol dengan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Mengatakan pula mereka inna ma'akum. Maksudnya inna ma'akum ini, Pak Nawawi membuat maksudnya adalah ala dinikum. Ini masih ada nih. Itu maka belum dapat saya ilmu ini. Bagaimana beliau menulis ini ya? Maksudnya ala dinikum pisirri. Masih keluar lagi sirri sini. Coba kalau diterjemahkan Ibu Didi, apa itu? Ala dini pisirri. Sembunyi. Atas, ya enggak ini. Atas agama kamu pada sembunyian. Pada tersembunyi pula. Ya. Kan berarti kita mencari sirri ini yang pastilah dicari dan tidak apa sebenarnya. Kalau sirri tersembunyi diartikan berarti sesungguhnya kami bersama kamu tokoh-tokoh yang 5 ini, maksudnya kami tetap dalam agama kamu, hai tokoh-tokoh yang 5 orang, tapi di dalam secara tersembunyi pula. Dalam hati kami tersembunyi. Dalam hati kami tersembunyi. Enggak, maksudnya dalam tersembunyi
berarti tersembunyi pula dalam hatinya agama yang yang munafik itu. Itu yang perlu apa? Itu yang perlu dijelaskan. Ini payah kita paham jadi gini. Jadi maksudnya kalau ini kan mengatakan sesungguhnya kami bersama kamu. Kami ini kami siapa ini? Kami orang munafik. Ini orang munafik. Bersama kamu siapa? Sama-sama setan sama Kami orang munafik. pimpinan. Ya sayatin tadi kan. Iya. Terus dikasih maksud. Maksudnya bersama itu bersama agama kamu, tapi di dalam saja. Bagaimana itu? Bertemu dengan Islam begitu pula di dalam itu makanya siri itu nanti dicari artinya. Nggak bisa siri diartikan itu nampak. Baru ditutup. Innama hanya sesungguhnya kami. Di sini jelaskan sesungguhnya kami secara zahir fi zahri iman indal mukmin. Sini jelas ini. Sesungguhnya kami dalam kezahiran iman di sisi orang mukmin saja. Jadi kalau di samping-samping sama orang mukmin kami lahirkan kami beriman pula. Maka kalau itu kan bisa dipahami. Kalau di dalam enggak. Gitu sebenarnya. Kalau di dalam enggak, secara lahir saja. Jadi innama nahnu hanya sesungguhnya kami begitu saja. Sebenarnya inilah kami mustahziuna. Mustahziun ini fi'il madinya apa ini? Coba yang sudah belajar bahasa Al-Qur'an. Fi'il madi mustahziun ini apa fi'il madinya? Istahza'a. Ya, istahza'a. Tambah 3 huruf ya, alif sin ta. Istahza'a yastahzi'u istihza'an masdarnya. Kalau ini mustahziun ini isim fa'il atau isim maf'ul? Isim maf'ul. Mustahziun Zizi. Fa'il. Kalau isim maf'ul mustahzaun, kalau isim fa'ilnya mustahzin. Jadi orang yang berolok-olok, yang berusaha keras, yang selalu mengejek. Jadi kata mereka kami sesungguhnya hanya mengejek-ejek bihim dengan mereka. Kami ejek mereka itu min ghayyi khatara bibalina, sehingga tidak mengenai terhadap kami iman yang sebenarnya. Jadi kalau iman sebenarnya yang seperti mereka itu enggak kena kami hanya untuk mengejek saja. Secara lahir izhar saja kami beriman, tidak secara hakikat. Bibalinal imanil hakikatan, tidak mengguris, tidak berkesan dengan iman yang sebenarnya itu. Cuma kami hanya imannya iman di luar saja. Itulah kata mereka kepada syayatinihim. Inilah pengetahuan kita. Oh begitu orang munafik. Disampaikan ke Nabi Muhammad. Cuma ke Nabi Muhammad dia hanya disuruh fahzarhum. Hati-hatilah engkau Muhammad. Jadi sekadar hati-hati aja. Berapa lama dia nanti orang munafik, Allah alam, Allah yang tahu. Orang kafir begitu pula, berapa lama ya orang kafir, wallahu alam. Tapi kita harus hati-hati saja. Ya. Sampai di sini pelajaran kita sudah 6:30 ya. Jadi memang sampai ayat berapa ini, Bu? 14. 14 ya, sebentar. 14. Ya, waktu ingat itu. 14. Jadi berarti sudah 14 ayat ya. Ya. 14. Nah, ini dia. 14. Ya, jadi masih kelompok ketiga ini. Jadi yang jadi idola, yang jadi bekerja keras kita menjadi aplikasi atau direalisasikan dalam hidup adalah yang 5 ayat di atas. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini baru nanti dikasih penjelasan yang di bawah innallazina kafaru, terus wa minan nasi may yaqulu, sampai nanti innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu sampai di situ baru kita paham. Oh, jadi itu ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta kajian tafsir,
mudah-mudahan ya kita makin hari paham ya, dan melihat kelok-kelok tulis-tulisan Arab ini enggak begitu membosankan lagi ya, sudah apa. Dan itu makanya sering saya katakan, kenapa orang meninggal itu diajarkan, ditalkinkan dengan bahasa Arab ya, enggak ada bahasa lainnya. Misalnya kalau la ilaha illallah, ataupun ada yang membacakannya, tapi Arab yang dibacakan. Jadi enggak ada misalnya orang sudah mau meninggal itu dikatakan, oh, tiada Tuhan selain dari Allah, tidak ada Tuhan, enggak ada. There is no God but Allah, there is no God, enggak ada begitu. Tapi yang dijadi la ilaha illallah. Ya, jadi nampaknya huruf Arab ini sudah menyatu dalam tubuh manusia mungkin ya, supaya jangan kena marah saya pakai mungkin ya. Harusnya. Iya, ya mungkin. Nad'u ilallah, berdoa, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ustaz. Syukran.